سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذريته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah. Ai fa'al ja'a tegese ngungseaken ha ing Maryam wa tarralan nyereng ha ing Maryam apa atalku budal ila jid'in nakhlati maring dongkel wit kurma. Wa utawi jid'in nakhla iku binassil hadis iklan nasih hadis alladzi kang ngrataken ing hadis Aban Nasai bisnadin klan sanad laba ora apa bi klan sanad annanasin marfu'an wal bayaki bisnadin klan sanad sahanya khana isbayaki wa ing sanad an Shaddad bin Aus marfu'an haidan halimane baiti lahmin Bethlehem. Ya, bahasa Inggris, bahasa Yahudinya Bethlehem. Bahasa Arabnya Baitul Lahm. Enggak usah diartikan nanti rumah daging, Alladzi kang bana bangun alaihi ngatasi Bethlehem sapa ba'du mulukir Rumi sebagian raja Romawi fi mang bareng ba'du sawise zaman Nabi Isa. Alamana tapi barang sanad kuru bakal nuturna ingsun wa ing ma'adzal binaa ing iki bangunan al musyahada kang disaksekno menungso al haila kang agung. Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Fihi kuing dalam qaulu ta'ala dalilun dalil ala jawazi tamanil mauti ing atase wenange ngarep-ngarep pati indal fitani nalikane ana fitnah. Saya kok gak mati aja. Ndak apa-apa ngomong begitu, boleh. Seperti Sayyidah Maryam tatkala merasakan sakit lahir batin, ya, sakitnya hamil tanpa suami, kemudian dicaci maki masyarakat karena dan dituduh macam-macam, ngomongnya begitu, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Alangkah indahnya kalau saya ini mati sebelum kejadian ini dan saya menjadi manusia yang dilupakan oleh orang. Kenapa boleh? Wadzalika utai mengkuno jawaz iku annaha satemene Maryam iku alimat ngerti Maryam anan nasa satemene menungso iku yattahimuna nuduh Allah sapa nas wala yusaddiquna lan ora benerno sapa nasa ing Maryam. Bal balik yukadzibuna padha ngorohna sapa nasa ing Maryam. Khina takti nalikane. Jadi ada orang kena musibah kemudian enggak kuat, kemudian merintih, ya Allah kok gak saya mati saja. Itu jangan dianggap kamu itu jangan gitu, kayak orang gak beriman aja. Ngono. Jangan. Itu kan tidak apa-apa. Seperti Sayyidah Maryam. Jadi sudah enggak ada tempat pengaduan lagi selain Allah kan. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Hina ta'ti nalikane itu meka Maryam hum ing nas bi gulamin kelawan anak lanang
ala yadiha ing atase tangane Maryam. Ma'anna hasrtone satemene Maryam kukot kana temen-temen ana Maryam indahum ing dalem ngersane Bani Israil iku minal abidati sangka pira-pira wong kang ahli ibadah. An-nasikati tegese ahli ibadah, al-mujawirati kang nyandingi fil masjid ing dalam masjid, hidupnya 100% hanya untuk ibadah dan masjid Baitul Maqdis. Al-munqati'ati kang medhotno hubungan sangka menungso ilaihi maring Allah atau ilaihi maring masjid. Al-mu'taqifati kang i'tikaf ing dalem masjid. Wa min baitin nubuwati sangka omah kenabian, wa dianati lan omah agama. Dia lahir dari keluarga kenabian. Fahamalat mongko dorong fahamalat bisa minal hami apa mata manat. Fahamalat mongko dorong bisa babi dzalika klan sebab mengkono-mengkono alimat minal hami sangka rasa susah prihatin apa ma barang tamanat kang angen-angen sapa Sayyidah Maryam an satemene kelakuan laukanat lamun tono sapa Maryam ku mati Maryam qabla hadal hali sadurunge iki tingkah. Au kanat ana Maryam iku nasyan lali mansian dilalekno. Lam tukhlak ora tau diciptakno sapa Maryam bil kulliyati klan sekabehane. Jadi maknanya nasyam mansia itu bukan lupa dan dilupakan gitu. Begitu bukan. Jadi maknanya itu kenapa saya kok diciptakan Allah di muka bumi? Kenapa enggak pernah ada aja gitu loh. Buat apa saya diciptakan untuk dihina, dicaci maki seperti ini. Wa qauluhu fanada min tahtiha wa quri'a min tahtiha fanadaha man tahtaha. Kalau di sini di tafsir tak man tahtaha. Kalau dibaca min tahtiha alal hafaz. Jadi kalau qiraahnya hafaz fanadaha min tahtiha. Kalau qiraah lainnya fanadaha man tahtaha. Wa fil mudmari lan iku ing dalem dhamir kaulani tai kaul loro. Ahadu mau tai salah sijine kaulaini ana usah temene man tu rujuknya kemana? Iku Jibril. Qala dausabal Aufiyan Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas walam yatakallam lan ora guneman sapa Isa Nabi Isa illa bi hadratil qaumi kejaba ing dalem ngarepe kaum Bani Israil. Wa qauluhu dawi Allah alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Jangan kamu susah, Allah Tuhan kamu telah menjadikan di bawah kamu sariya. Kila dan ucapno. Apa maknanya sariya itu? An-nahru, bengawan. Waja'atu maqafi fi ing dalam an-nahru apa hadisun hadis rawang ratakan hadis sahabat Tabrani wa sahihu anil Hasan wa Anas bin wa ghairim an-nauza temene Sariya iku ibnuha putrane Maryam. Wa sahihu ta sing bener iku al-awalu kol pertama nahar. Wa huzzi li qaulihi krana dawi Allah wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiya. Fadzakara mangko nuturna sapa Allah ta'ama ing panganan masyaraba minuman waliyada qala daun Allah waliyada lan krana iki zakar ta'am masyarab qala daun Allah fakuli washrabi wa qarri aina.
Semakilan nuli diucapno kana ana apa jid'un nakhlati dongkel pohon kurma iku yabisan garing. Wakilalan menurut pirukil kanat ana apa nakhlah iku nakhlatan pohon kurma musmiratan kang berbuah. Fallahu ta'ala iku alamu dzat kang ngawruhi. Wa yahtamilu lan mirip-mirip anna zat temene nakhla iku kanat ana apa nakhla iku nakhlatan wit kurma lakinnaha angin pestine nakhla iku musmiratan berbuah idzaka ing dalem nalikane wa huzzi ilaiki. Maka dari situlah kemudian saya tidak tahu ya. Nanti ada nanti muncul fadail dari rutop kurma basah. Di antara keutamaan kurma basah itu memberikan suplemen yang lengkap untuk perempuan yang sedang hamil. Bagus. Itu dari kalau Quran dari cerita Sayyidah Maryam itu. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiya. Lah kalau di hadis banyak at'imu nisa'akum al-wulad ar-rutab fa in lam yakun rutab fatamrun dan seterusnya banyak. Sudah kita bahas di Mangkulatus Sikhaya fadlu rutab keutamaan kurma basah. Ini nek bojomu meteng Kang, tukokno rutop. Rutop itu agak sulit dan lebih mahal dari semua jenis kurma kecuali ajwa. Semua jenis kurma paling mahal ya rutop. Karena kurma kemampu. Lah kurma kemampu itu adanya harus segar. Ya, jadi baru diambil belum tatkala menjadi kurma. Jadi kemampu, bahasa kita itu kemampu. Jadi harus musim. Walaupun di Arab juga nggak bisa kita dapatkan kalau enggak pas musim lagi sedang buah. Cuma bedanya musimnya pohon kurma sama yang lainnya, kelebihannya pohon kurma itu kan setiap tahun ada musim. Itu tradisi. Kalau jagung kan 3 bulan, habis itu diganti gitu kan. Setahun cuma sekali kan. Sama mangga juga demikian. Kalau kurma enggak. Kurma itu dalam setiap putaran tahun berbuah. Berbuah terus habis kemudian takbir dimajang, habis itu pentil lagi, buah lagi, terus kayak gitu. Lah yang dimaksud enggak saatnya musim rutop itu ya tatkala masih pentil atau masanya ini pada saat sudah jadi kurma. Masa ngunduh, musim ngunduh. Sumakila, termasuk ini kan ceritanya kan gitu. Makanya khilaf di antara para ulama apa ini sedang berbuah apa tidak. Sebagian menyatakan malah keadaan kurmanya ini kering, sedang tidak berbuah. Li'anna miladahu. Tapi yang lebih dekat kata Imam Ibnu Katsir
pohon kurma yang disuruh Allah menggerakkan oleh Sayyidah Maryam itu dalam keadaan berbuah. Kenapa? Li'anna miladahu, krana satemene kelahirane Nabi Isa ku kana napa milad iku fi zamanis sitai ing dalem mangsa rendeng atau musim dingin. Walaisa lan ora ana apa dzaka mengkono milad apa sita ya iku wakta samrin waktu berbuah. Tidak tahu gimana maksudnya Imam Ibnu Katsir ini. Kayaknya beliau kan memperkuat pandangan pendapat yang menyatakan bahwa wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah itu kan pohon yang digerak-gerakkan itu biar jatuh pohon buahnya itu benar-benar berbuah gitu kan. Tapi dalilnya kok li'anna miladahu kana fi zamanis sita wa laysa dzalika waqta samrin. Allah alam, saya juga enggak paham. Waqad yufhamu lan iso dipahami apa dzalika mengkunum waqta samrin. Min qaulihi sangka dawe Allah Ta'ala ala sabilil imtinani netepi jalan paring anugrah tusaqit alaiki rutaban janiyah tusaqit bakal gugurna apa nakhlah alaiki ngatasi sira rutaban ing kurma basah janiyan kang seger. Qala Amr bin Maimun lah kalau ada rutab kan berarti waktu buah kan ya. Nah, tapi ini disebut walaisa dzalika waqta samrin. Wallahu alam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andemang. Qala dawu sapa Amr bin Maimun laisa ora napa saeun suwi-suwi ajwada kang luwih bagus lin nufasai kanggo wong sing nifas, orang perempuan yang habis melahirkan. Minat tamri sangka kurma warutobilan rutop. Malah bukan waktu hamil saja keutamaan rutop itu. Rutop itu sangat bagus untuk suplemen perempuan yang habis melahirkan. Ya kurma, ya rutop. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akrimu mulyakna sira kabeh ammatakum ing bibik sira kabeh annakhlata rupane kurma pohon kurma fa inna haza temne nakhlah iku khuliqat diciptakno apa nakhlah minatini sangka ndut alladzi kang khuliqat diciptakno min sangka tin sapa Adamu Nabi Adam. Walaysa lan ora ana minas sajari sangka pohon-pohonan apa sayun suwi-suwi yulakohu kang dirabekno apa sa ghairaha sakliyane nakhlah. Jadi menurut hadis ini satu-satunya pohon yang perlu dimajang ya dinikahkan antara pohon laki dengan perempuan itu hanya kurma. Wa qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataimu paring mangan sira kabeh nisaakum ing pira-pira wadon sira kabeh wulada kang nglahirna habis melahirkan arrutoba ing kurma basah. Kasihlah makan istri-istrimu yang selesai melahirkan itu dengan kurma basah. Fa illam yakun lamun ta ora ana apa rutabun kurma basah fatamrun mongko kurma. Kalau ndak ada kurma basah atau rutab pakai kurma. Walaisa lan ora ana minas sajari sangka pohonan apa sajaratun pohon akramu kang luwih mulya Allah ing ngatasé Allah min sajaratin tinimbang buah-buahan
nazalat kang tumurun tahtaha ing dalem nisore sajarah sapa Maryam binti Imrana, Maryam binti Imran. Dari sini juga jelas ya Qur'annya. Ini penting bahwa pohon yang dipakai berteduh mengkonsumsi buah yang ada di pohon itu sebelum melahirkan sampai dia melahirkan itu adalah pohon kurma, bukan pohon pinus. Ya, nah, pohon kurma. Kok iso teko endi pinus iku lho Mbok iku teko endi iku gawe gawe. Kenapa pohon pinus? Mungkin karena yang menciptakan cerita-cerita Israel itu kebanyakan kan bangsa Romawi. Bangsa Romawi itu kebanyakan punya hutannya hutan pinus. Engkau misalnya sing cerita iki wong Jawa paling ya pohon jati. Iya, atau gedang klodok. Jadi jelas kalau di Al-Quran bahwa pohon yang berkenaan yang dianggap mulia oleh Allah, ya, di mana Sayyidah Maryam singgah di situ, melahirkan di situ, mengkonsumsi buahnya, itu adalah pohon kurma. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Wa kadza kaya mengkene Imam Amr Abu Hatim ya, Ibnu Abi Hatim rawang ratakan wing hadis apa Abu Ya'la was sahih utawi sing sahih ku Masrur bin Said At-Taimi. Sumakola Al-Auza'i wa huwa hadis iku mungkarul hadisi, hadis mungkar. Walam asma lan ora midanget bidzikri lan nuturna hadis sapa illa fi hadzal hadis kejaba ing dalem iki hadis. Qala Ibnu Hibban yarwi riwayatna anil Auza'i al-Manakira. Yarwi riwayatna sapa Masrur bin Sa'id anil Auza'i al-Manakira ing pira-pira hadis mungkar. Al-kasirata kang akeh alati kang la juzura wenang opal ikhtijatu dalil biman klan wong yarwi riwayatna manha ing manakir. Sumtu Maryama utawi diamnya Sayyidah Maryam wamtina uhalan kacegai Maryam anil kalami sangka ngomong. Namanya puasa bisu. Itu ajaran apa yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam. Sama dengan Nabi Zakaria. Ya. Inni nadartu lirrahmani sauma kalau di Sayyidah Maryam. Salah satu ayamin illa Ramza kalau Sayyidina Zakaria. Karena memang syariatnya begitu, boleh. Syariatnya Rasulullah tidak ada. Coba kita kaji ini. Wa qauli ta'ala wa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Ini perintah Allah ya. Jadi disuruh Allah puasa dengan cara tidak berbicara dengan manusia. Min tamami wa hadza utaiki qaulu ta'ala iku min tamami kalamil ladzi sangka sempurnane ucapane wong nada kang undang-undang ladhiya ing Maryam min tahdiya sangka nisore Maryam. Jadi di bawahnya Sayyidah Maryam pas dia habis melahirkan itu ada orang yang memanggil-manggil tadi fahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati ila akhirih, termasuk ini fa imma tarayinna ini. Makanya khilaf apakah yang ngomong itu Jibril atau Nabiullah Isa alaihis salam.
Qala dawu sapa ladzi fakuli washrabi aina fa imma tarayidna minal bashari ahada fa in ra'aitan alikane ningali sira khatan wong suwiji minan nasi sangka menungso. Hai Maryam, kamu kalau lihat ada seseorang dari manusia, fakuli ngucap sira lahu maring ahad bilisanil hali kelawan lisan keadaan wal isyarati lan isyarat. Jadi bukan dengan mulut, pakai keadaan atau isyarat. Inni nadartu lirrahmani sauma. Sauma di sini maknanya somta, meneng. Wa kana lan ono, nah ini. Iku min saumihim termasuk puasanya Bani Israel fi syariati dalam syariat Bani Israel apa tarkul kalami ninggal no ngomong wa ta'amilan panganan. Jadi sebenarnya lebih berat mereka Bani Israel itu puasanya. Kalau puasa bukan hanya nggak boleh makan minum, tapi nggak boleh ngomong sama orang lain. Makanya dendam dia itu, omongnya wakeh. Kalau dawakan hadis apa kota dasudeka Rasulullah ndak biasa aja puasa ya puasa biasa boleh makan minum pada saat di luar jam puasa dan boleh ngobrol boleh melakukan apa saja perbuatan manusia yang dihalalkan. Wabnu aslam wa yatulunutulna ala dalika ing atase mengkono saum apa qauluhu dawi Allah falan ukallimal yauma insiya fa amma fi syariatina. Ini ya. Jelas ya. Fa amma fi syariatina anapun ing dalam syariat kita umat Kanjeng Rasulullah fayukrahu dimekruhna lisaimi kanggo wong sing poso apa sumtu yaumin meneng sedina ilal laili tumeka wengi. Makruh hukumnya, enggak sampai haram. Atau setidak-tidaknya itu bukan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya banyak menemukan orang yang suka puasa bisu itu enggak sakti. Kalah mbak aku. Iya, ndak sakti. Ada dua fenomena yang saya saksikan dengan mata saya sendiri. Saya bergaul dengan mereka, ya. Dia juga teman orang dekat, ya. Orang yang ahli puasa saumud dahr, puasa tahunan. Setahun itu puasa terus. Dan ini dia bertahun-tahun puasa tuh. Terus ada lagi orang yang puasa bisu 7 hari, 41 hari dan sebagainya. Yang saya tahu itu 7 hari, 41 hari. Sering melakukan begitu. Yo, gak sakti, biasa aja orangnya. Misalnya tak tonyo langsung geblak paling. Karena di dalam ajaran Islam itu jelas afdhalus syiyam syiamud Daud. Puasa paling utama itu puasanya Nabiullah Daud. Puasa sehari sehari berbuka, sehari puasa. Sehari puasa, sehari berbuka. Yaumun yuftir wa yaumun syiyam. Ityanu Maryama. Intinya saya enggak itu enggak tahu ya kiai-kiai itu ya. Ono sing ngajari ngono iku. Tapi saya bilang yang saya tahu ya enggak ada yang sakti, biasa aja. Ityanu Maryama oleh nekani Sayyidah Maryam. Ya yang sakti itu yang puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid ya, padang bulan, tanggal 13, 14, 15 tuh. Nah itu ajaran Rasulullah semua kan.
Nah, itu yang sakti-sakti dekat dengan Allah, wara, ya kan, zuhud dan sebagainya, doanya makbul, karomahnya banyak. Maksud saya sakti itu gitu, karomahnya banyak, semua orang bisa tahu. Nah itu yang sakti-sakti, amalannya yaitu puasa Senin Kemis, apa tuh, Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 Komariah. Kemudian yang top lagi Syamud Dawud. Itu aja sudah mentok sudah. Sudah kita bahas itu di Mangkulat itu kan. Zakarun nudurna wa qaulu wa ityanu Maryama. Oleh nekani Sayyidah Maryam kaumah ing kaum Maryam wa ya kalitek Maryam iku tahmilu gendong sapa Maryam ibnaha ing putrane Maryam. Wa qauluhu tawi Allah Ta'ala fa'atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Ya Allah, coba dibilang begitu. Fatat bihi qaumaha tahmilu. Maryam datang ke kaumnya membawa putranya sambil digendong. Kemudian Bani Israel berkata, wahai Maryam, kau benar-benar telah melakukan perbuatan yang didustakan. Faria itu dosa yang dibuat-buat. Firaq atau iftiraq. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Saudara perempuannya Harun, bapakmu itu bukan laki-laki yang jelek. Wa ma kanat ummuki baghiya. Ibumu juga bukan seorang pelacur atau orang yang lacut. Kok bisa kamu membawa anak, kamu gendong tanpa adanya ayah? Coba. Dakaron nutun nasaba kasiran ngake minas salafi miman songkong yang kilu. Menukil sapa man anahlil kitab songko ahli kitab annahum satemene Bani Israel iku lam maftaqadu nalikane kehilangan Bani Ahlul Kitab ing Maryam min baini adhurihim ing dalem ngersane ngarepe Ahlul Kitab dahabu mongko padha budalan sapa Ahlul Kitab fi talabiya ing dalem nyuprih Maryam. Jadi mereka pernah kehilangan Sayyidah Maryam, akhirnya dicari kemana-mana. Famaru mongko lewat sapa Bani Israel ala mahallatiha ing dalem panggon ing ngatasé panggonane Maryam. Ternyata ketemu tempatnya Sayyidah Maryam. Wal anwaru khalitai pira-pira cahayane Allah iku haulaha ing dalem sekitar Maryam. Falamma wajahu nalikane ngedep sapa Ahlul Kitab ing Maryam. Wajadu nemokno sapa Ahlul Kitab maha sertane Maryam walada ing putrane Maryam. Nah itu juga ya, Kang, ini perlu disampaikan ya. Jadi tatkala Sayyidah Maryam tidak ada di tempat, Bani Israel kehilangan Sayyidah Maryam, cari-cari ke tempat mana, ternyata ada cahaya besar menyelimuti Sayyidah Maryam dan putranya. Begitu didekati, ternyata Maryam bersama seorang putra. Di mana? Di bawah pohon kurma, bukan di kandang sapi atau bukan di kandang kambing. Terus pohonnya bukan pohon cemara. Itu informasi dari Al-Quran. Faqalu mongko ngucap sapa nas. Jelas ya, jadi bukan di kandang ya. Mereka kan ngomongnya di kandang, kok hina sekali. Sudah lahirnya di kandang,
habis itu besar, diburu, dibunuh, habis dibunuh disalib meneh. Ya Allah. Kan nggak ada yang benar semua itu. Iya. Mosok Nabi ini Allah, kekasihnya Allah, Ruh Kudusnya Allah, lahir di kandang, entah itu kandang unta apa kandang sapi atau kandang kerbau atau kandang wedhus ya. Sing populer wedhus ya. Kandang kambing kan ya. Karena apa? Karena Bani Israel itu adalah para pengembala. Selain bangsa Bani Israel, namanya kambing-kambing Tuhan yang harus dikembala. Jadi kon niku Kang mbek kabeh. Termasuk Donald Bebek iku mbek iku. Kenapa? Bukan turunan Bani Israel. Kalau turunan Bani Israel, para kekasih Allah, pengembala Tuhan di muka bumi terhadap kambing-kambing Allah. Cuma Donald Bebek gak sadar kalau dia dikambingkan. Gak sadar, gak tahu. Makanya kan bangsa lain itu sangat membenci Bani Israel karena itu. Dianggapnya dia ini ras tertinggi, putra Tuhan, ngono lho Kang. Pengembala kambing-kambing Allah di muka bumi. Wong sak donya dianggap kambing kabeh. Hitler krungu mare ngono pateni kabeh wong Yahudi krok mati kabeh, pembunuhan massal Jerman oleh Nazi kepada bangsa Yahudi habis-habisan. Ternyata bukan hanya itu. Genghis kan apa Hulagukan. Ya, bangsa Mongol juga begitu. Bangsa Mongol kan besar-besar ya kan. Kita ini turunan Mongol Kang. Sebenarnya Mongol itu besar-besar, gede dempal-dempal. Hampir sama persis dengan orang Turki itu, orang Mongol itu. Mbok kok dadine cilik-cilik koyo awakmu iku ya. Kakan pecel paling Kang. Iya, kakan sego goreng. Jadi mengkerut akhirnya. Kita ini turunan Mongol. Semua rumpun Asia Tenggara kayak gitu. Kita Thailand, Vietnam, Myanmar, Malaysia, kemudian Cina, Tiongkok, semuanya itu bangsa Mongol kan. Bangsa bersejarah juga, pernah punya sejarah gemilang, pembantai tapi, pembantai, tukang pelaut juga ada, apa tuh namanya, bajak laut. Nah itu dari kita, turunan kita. Makanya wajar ini wah Indonesia ahli perlautan itu wajar karena ada turunan. Kita ini turunannya bajak laut. Dia harus diakui itu, enggak usah enggak saya enggak ada turunan itu. Iku mbahmu biyen, enggak usah izin. Biyen katokane nggak Klaras barang. Tahu Klaras? Ya iya, godhonge apa? Godhonge apa? Daun pisang. Sing wis kering iku wis. Iku nek kena rokok terus kobong. Kobong rokoke maksudnya. Amron adiwa terus piye mang ceritane mang. Jadi jelas di sini di bawah pohon kurma. Dan di situ sinar sangat besar tatkala ditemukan oleh Bani Israel. Faqalu ngucap Bani Israel ahlul kitab lah maring Maryam, ya Maryam. Lakot jiti teman-teman tumeka sira sayan ing suwi-suwi varian kang
penuh kebohongan. Ai amron tegese perkara adiman agung, mungkaron kang diingkari. Barang mungkar, kamu itu berbuat kemungkaran yang besar. Fa fi hadzal ladzi ing dalem iku ucapan qalu ngucap sapa ahlul kitab ing hada nadrun ta khilaf. Ma'ana usratan satemene kelakuan iku yang kudu batal nopo alwalu kawitane kalam akhirau ing akhire kalam. Wadzalika uta mengkono nazar li anna dhahira siyakil qur'ani krana satemene dhahir siyakul qur'an iku ya dulu nutul nopo siyak ala anna ha satemene Sayyidah Maryam iku hamalat gendong sapa Sayyidah Maryam hu ing Nabi Isa binafsiya kelan selirane Nabi Sayyidah Maryam wa atat lan nekani Maryam bihi kelawan Isa kaumaha ing kaume Maryam wahya kaletai Maryam ku tahmilu gendong sapa Maryam hu ing Nabi Isa. Paham enggak sobat? Jadi penyelewengan cerita Israiliyat ini lipat ganda. Tadi pertama dari ditemukan di kandang kambing, itu jelas sudah nggak benar. Kemudian ditemukan lagi bahwa yang menemukan Sayyidah Maryam itu adalah Bani Israel. Setelah mereka mencari kemana-mana, akhirnya melihat ada cahaya, kemudian didatangi, di situ ternyata ada Maryam sang putranya. Ini juga kebohongan lagi. Kenapa? Karena dalam bahasa Al-Quran, fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Yang justru mendatangi Bani Israel itu adalah Sayyidah Maryam menggendong putranya dibawa ke hadapan kaum Bani Israel. Itu Al-Quran begitu. Qala dawu sapa Ibnu Abbas wa dzalika utawi mengkono-mengkono hamalat iku ba'daan ta'allat sakwise mari Sayyidah Maryam min nifasiha sangka nifasi Sayyidah Maryam ba'da arba'ina sakwise 40 apane yauman dinane. Jadi Sayyidah Maryam datang ke Bani Israel itu setelah selesai masa nifasnya 40 hari fa'atat bihi qaumaha tahmilu gitu. Wal maksudu sing dimaksud nanam satune Bani Israil iku lamma ra'au nalikane ngucap ningali Bani Israil ha ing Maryam tahmilu nggawa Maryam ma serta Maryam walada ing putrane Maryam qalu ngucap sapa Bani Israil ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Apa tuh fariya? Wal firyatu te maknanya fariya ya firyah iku al fi'latu perbuatan al mungkaratu kang mungkar al azimatu kang agung minal fi'ali so perbuatan wal maqali lan ucapan. Jadi tuduhannya benar-benar berat. Kamu ini telah melakukan perbuatan mungkar yang keji amat besar, ngono bahasanya. Bayanul maksudi utawi penjelasannya maksud biqauli iklan dawe Allah ya ukhta Harun. Saudara Harun itu Harun siapa kan itu? Apa Harunnya Nabi Musa? Nah. Summa qalu. Nah, kenapa Imam Ibnu Katsir ini menjelaskan pendapatnya para ulama-ulama sebelumnya tentang nama Harun di dalam kitab ini. Saya ceritakannya. Ya, karena ada berkembang di kaum mustasrikun namanya, kaum orientalis. Di antara cara kaum orientalis menganggap bahwa Quran ini buatannya Kanjeng Nabi. Itu kisah tentang Sayyidah Maryam, kisah tentang saudara perempuan Maryam namanya Harun ya. Harun ya, itu sebutan untuk nama zaman Nabi Musa. Ada saudara laki-lakinya Nabi Musa namanya Harun. Lah ada juga sebutan Harun untuk saudara laki-lakinya Sayyidah Maryam.
Nah, mereka ini tidak bisa membedakan. Dianggap bahwa Quran ini bohong karena tidak bisa menjelaskan cerita yang benar zamannya Musa dengan zamannya Nabi Isa. Ada Harun Nabi Isa, ada Harun Harun pada saat Nabi Isa, ada Harun pada saat Nabi Musa. Dianggap bohong. Termasuk cerita Nabiullah Saleh. Nabiullah Saleh itu Al-Quran mengklaim dia termasuk turunan bangsa Arab, kan gitu. Dan letak letak dakwahnya berada di daerah Madain, kan gitu. Nah, kata orang ahli orientalism, kaum orientalis, disitulah ketidakbenaran Al-Quran. Disitulah muter-muternya Al-Quran. Tidak bisa membedakan mana Madain yang katanya tempat dakwahnya Nabi Soleh dengan Madain yang ada di daerah Syam. Dan di Syam itu juga ada Madain. Kemudian fakta lapangan, artefak sejarah menyatakan Nabi Soleh dikubur di Bukit Tur Sinai. Apa hubungannya dengan bangsa Arab? Kan gitu. Nah, itu nanti sudah dijelaskan kemarin Nabiullah Soleh kan. Ya, panjang lebar oleh Ibnu Katsir itu karena memang anggapannya kaum mustasrikun, kaum orientalis itu kayak gitu. Ya maklum, wong goblok dikandani angel. Ngeyel lah. Sekarang baru tatkala zaman modern, ya kan? Tatkala orang sudah tahu cerita tentang yang sekarang dibangun wisata di Arab Saudi itu, apa itu jenenge? Yang terbaru itu, Al-Ula. Itu baru orang sadar bahwa ini artefak sejarah yang selama ini tidak terungkap. Menurut mereka, wong Islam ket biyen ya seru. Wong Islam sejak dulu ya yang namanya Madain itu ya di daerah Tabuk itu, yang sekarang namanya Al-Ula itu sebelahnya, itu Al-Ula. Itu tempatnya Nabi Soleh memang. Nah, Nabi Soleh kenapa dakwahnya di daerah Saudi, Arab, tapi meninggalnya di Bukit Tur Sinai? Penjelasannya ada di kematian para nabi. Kematian para nabi itu dimakamkan dimanapun dia berada. Kalau dia sedang mati di daerah Bukit Tur Sinai, ya dimakamkan di Bukit Tur Sinai, termasuk Nabiullah Soleh. Nabi Soleh itu hampir saya buka gini kan, anunya kan, tutupnya tutupnya keranda, enggak ada kerandanya kayaknya. Jadi ada bangunan ya, di tengah padang pasir, itu makamnya Nabiullah Soleh itu. Tengah padang pasir kita naik, enggak tinggi ya, kita naik. Di situ ada bangunan tua, kemudian di situ ada makam satu-satunya yaitu Nabiullah Soleh. Itu makam kayak bukan makam, jadi ada bangunan, kemudian kayak ada amben, kayak ada dipan gitu, seukuran manusia, agak panjang. Kemudian Nabiullah Soleh diletakkan di situ dan ditutup gitu saja. Iya.
Saya pengen buka tapi nggak berani. Ditangkap mungkin sama polisi ya kalau berani buka ya. Dicakap ketat sama tentara. Tapi perasaan saya. Saya lihat-lihat sampai ke bawah itu loh, kok nggak ada apa-apa gitu loh. Nggak nyatu antara bayang ambek tanah gitu loh. Dibatasi sama kerudungnya aja. Lah, saya percaya benar bahwa itu enggak berada di bawah tanah. Karena tradisi orang Mesir kalau memakamkan orang kayak gitu. Orang Mesir itu memakamkan orang itu bukan di bawah di liang lahat gitu, bukan kan. Itu kan ajaran Islam. Ajaran Islam itu dimasukkan liang lahat. Orang Mesir enggak. Orang Mesir itu kayak meja gini kan, agak besar, nah, diletakkan di sebuah bangunan. Engko mayitnya ada kayak gitu, ditutupi gitu dok. Nah, saya baru percaya jangan-jangan ini Nabi Soleh diperlakukan sama orang Kipti ya, orang Egypt itu kayak mereka. Aku tak dulu, kawan tapi yes maca Yasin Al-Mulk sama tahlil tok, areng ngono mulih. Kawan. Banyak tentara nggo pistol moncong ini. Nek Fir'aun tak foto mbak aku. Taruhannya itu kalau ketahuan langsung di penjara. Penjara Mesir itu di bawah tanah. Hilang ceritanya, profesor banyak yang hilang. Sampai kita dipesani sama kedutaan. Mohon maaf ya para peneliti, lebih baik panjenengan buka mutu-mutu barang-barang yang nggak benar daripada berani mutu muminya Fir'aun. Itu berbahaya, bisa di penjara. Nah zaman biyen niku foto gak gawe blit ngene iku Kang. Tret ngene tok. Wani lebokno tret ngene. Kan gak nek blite. Dadi ya gak. Saya sama Dr. Profesor Mas'an yang berani moto. Tapi punyanya beliau nggak ketok, kabur. Punya aku ketok. Mbok tapi saiki datanya nok endi lali. Wis dicolong karo maling laptope. Terus amron adima wal maksudu itu namanya varia. Duduk waria ya. Waria dhewe mana? Tapi mirip itu. Duduk vario ya. Sumakolu nuli ngucap Bani Israel maram ya ukhta Harun. Ngene. Kilatan ucapaken sabbahu nyerupakno sapa Bani Israel atau ahlu kitab ing Maryam bi abidin kelawan wong kang ahli ibadah min ubadi zamanim sangka para ahli ibadah zamane Bani Israel kanat kang ana sapa Sayyidah Maryam iku tusami madani nyaingi sapa Maryam hu ing abid fil ibadati ing dalam ibadah. Wa kana lan ono apa ismuhu la jenenge abid tukang ahli ibadah pada zaman itu iku Harunu jenenge Harun. Harun duduk tukang mebel sing gaekno kursi iku arek gendeng iku. Wakila sabbahu nyerupano sapa. Jadi Harun di sini bukan Harunnya Nabi Musa, tapi seorang katedral
seorang kardinal, seorang biarawan zaman Sayyidah Maryam. Sabahu padha nyerupakno alil kitab ing Maryam birajulin kelan wong lanang fajirin kang lacut. Fi zamanihim ing dalam zamane Bani Israil ismuhu Harun. Dadi padha jenenge sing situ ahli ibadah, sing situ kelakuane bejat. Jenenge padha-padha Harun. Kala ane Harun Nabi Musa itu fasih. Lafadznya fasih, ahli khitobah, ahli membuai. Ucapannya itu membuai terhadap orang yang mendengarkan itu Sayyidina Harun. Qalahu Said bin Jubair kila aradu ngarepno sapa kaum bi Harun lan Harun akho Musa ing sedulure Musa. Kenapa? Sabahu nyerupakno sapa Bani Israil ha ing Maryam bi kelawan Harun fil ibadati ing dalam ibadah. Wa akhta alan luput sapa Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi fi za'mi ing dalam pinyonone Muhammad anna hazatumne ukhta Harun iku ukhtu Musa wa Haruna sedulure Musa lan Harun nasaban ing dalem nasabe yang saya ceritakan tadi. Fa inna bainahuma mongko satemene antarane Nabi Musa Harun lan Nabi Isa minat duhuri sangka pira-pira mangsa atau wilati kang dawa apa ma barang layah fakang ora samar apa ma ala adnaman ing atase asor-asore wong endawe ing dalem ngersane man minal ilmi sangka ilmu ma utawi barang yaruddu kang nolak apa mahu ing kaul ala hadzal qauli ing atase iki ucapan al-fadhi kang elek yang saya terangkan tadi. Wa ka'annahu kaya-kaya sak temene Al-Quradi ya. Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi yang berkata begitu. Iku gharra nipu hu ing Quradi apa anna fit Taurati satemene dalam Taurat anna Maryam satemene Maryam iku ukhta Musa wa Harun. Dorobat kang mukul sapa Maryam bidufi kelawan terbang yaumanatja ing dalem nalikane nyelametno sapa Allah Musa ing Nabi Musa kaum Nabi Musa. Yang cerita di penyelamatan Bani Israel itu loh. Najatu Bani Israel min Fir'aun. Di bab sebelumnya itu kan ada. Nah pas Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun, Fir'aun tenggelam, mate, ya kan. Kemudian mereka mengadakan pesta upacara hari raya dengan menabuh gendrang, menabuh duf terbang. Lah, yang menabuh terbang itu namanya Maryam, saudara perempuannya Nabi Harun dan Nabi Musa. Ada banyak Maryam. Maksudnya ampel ya ono Maryam soto. Wa aghraqo lan ngeremno sapa Allah. Roti Maryam ya ono. Wong Madura takoki ampel. Bu, roti Maryam ya ono, Bu. Waduh, Mas, habis Maryam ono nyare ngono. Mbahmu ngono. Roti ini wis entek, Maryam iki ono nyare ngono. Oh, lodong wong iki. Ndak remak, dedek jamur remak. Pewede wong Madura iku. Asli wong Madura pewede. Tapi seneng saya dengan orang Madura itu apa? Kalau ngurmati kiai itu tulus. Sudah pernah saya ceritakan ya. Ambek jenenge ayame gak wani.
ojo maneh keluarganya. Mbak ayahnya loh kan kawan. Loh itu beneran ini, beneran cerita nyata saya sendiri. Jadi saya ini kunjung ke Burni. Itu kan pondok sepuh itu ya. Nah, teman saya ini sakit. Saya antar lah. Bukan teman ya, adik kelas jauh. Anak buah, karena saya ketua komplek waktu itu. Saya antar ke sana. Ternyata putranya kiai besar gitu kan. Saya makan-makan, habis makan-makan, gak rokokan Kang, cik santri. Saya jalan-jalan ke masjidnya, pingin tahu gitu loh. Kok kelihatannya masjidnya besar sekali. Ternyata memang besar betul. Saya lihat gini. Lah itu di emper masjid itu ono ayam syarat-syarat tuh kan. Di Jarno sampai santri-santri sebelah-belah ada banyak santri. Saya bilang, Mas itu ayamnya tuh dilempar batu itu biar keluar itu. Jangan Pak. Sampai marah loh. Jangan Pak. Mas waktu itu Mas. Jangan Mas. Kenapa? Itu ayamnya Pak Yai itu. Aduh, gendeng arek aku. Ayamnya Pak Yai. Tak gemplang sampai aku. Ini kabeh wedi kabeh. Iya itu kan ngotori, kalau berak di situ kan ngotori Mas. Iya tapi ayamnya Pak Yai itu. Gurakan aku ngono. Digurakan. Monggo. Medura. Pokoknya Madura itu sing wedi iku ambek kiai mek tentara tok. Saliyane tentara mek kiai wis gak ono wedi wis. Carok wis. Kan naik bis tuh. Naik bis. Bis Jakarta itu kan belum ada Transjakarta. Bis Jakarta dulu itu penuh jubel-jubel gitu kan. Lah ada orang Madura depan saya itu ingin ya Kang, mbak uang Kang, sepatu kok sepatu tentara kan, tapi bukan tentara, tuh ide ingin, delok gini, didelok gini, delok mana nih sor, Pak, kamu anaknya Kiai, bukan, kamu tentara, bukan, tahu nyodes. Ini kaki saya kamu injak, ini berani-beraninya kamu. Saya ini Madura, mau carok kamu. Jadi nek tentara gak apa-apa gitu. Anak kiai ngideki gak apa-apa, kendeng ke Madura. Numpak pesawat tuh Kang. Dipikir kok numpak bis. Melawayu dhisik golek nggon ngarep dhewe. Lah ngarep dhewe kan VIP kan, bisnis kelas kan ngono. Harganya bukan lagi 2-3 kali lipat, 10 kali lipat. Ngono ku langsung truk ngene. Wah. Enak nyaman nungguan nek kamu ngono kan. Bagi kipas-kipas. Pramugari ini bingung. Temenan rek kasus iki ngono. Ada orang datang ke yang punya seat itu datang. Pak, mohon maaf Bapak. Apa ini? Nomor kursinya berapa? Ini kursi saya, Pak. Loh, kursi saya ini. Saya sejak tadi di sini. Gak boleh gitu Pak, ini tiket saya, ini kursinya di sini Pak. Udah mau tahu saya. Yang penting ini kursi saya pertama kali di sini. Dari lahjahnya, lugotnya itu kan kelihatan kalau Madura ya. Untung pramugarnya cerdas, wah Madura itu disiasati ini. Sebentar Pak, sebentar kita bantu ya. Duduk aja Bapak, duduk. Yang punya seat ya. Duduk aja, kita pelan-pelan.
Ini orang Madura Pak, kalau Anda ada apa-apa nanti dicarok, takut kita. Bapak Madura ya? Loh, kok tahu sampeyan? Ya kan Bapak itu ganteng manis, jadi biasanya orang Madura kan ganteng manis. Bapak kan ganteng manis. Loh iya deh, saya memang terkenal deh. Yes, mulai kena rayuane pramugari terus. Tapi mohon maaf Pak, Bapak apa penerbangan ini Bapak maunya kemana? Saya Jakarta. Oh, Surabaya. Perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Apa ini? Pesawat ini. Cengkareng Juanda. Bapak mau kemana? Ke Surabaya. Semua saya kan Madura. Madura dengan Surabaya itu nggak ada bedanya. Ya Pak. Bapak kalau mana tiketnya? Ini tiket saya. Bapak kan penerbangan ini dari Jakarta ke Surabaya. Bapak mau ke Surabaya ya? Iya. Ini Bapak tempat duduknya bukan di sini Pak, di belakang sana. Loh, nggak bisa. Saya tadi di sini. Yang di sini nih yang mau terbang ke mana? Bali. Oh gitu. Ya tak pindah kayak gitu. Yang di sini ini kembali ya. Ke Bali itu yang tempat telanjang itu. Iya Pak, iya saya tak pindah, pindah deh. Jadi bujuke sing nok ngarep iku nang Bali, sing nok mburi Surabaya. Jadi dikira pesawat itu kayak charteran mobil gitu kan. Mudhun sik nang ngene ndi Juanda, mari ngono terus lanjutnya nang ngene Bali ngono. Dipikir bis kota. Iya deh saya tak kudu pinter ngono musuh Madura iku. Tapi cewek ayu-ayu ya. Medeni wong tapi. Wakai kan aku cerita Madura gak tau metu sana. Wakai ceritanya. Wong Arab rabi kepengin rabi Madura. Ya kan? Akhirnya ketemuan nih Surabaya ngono kan. Makan-makan. Depannya makanan kan ada meja. Lah Madura niki wayu. Wong Arab kena wong ayu langsung kan koma zaitun. Mejane iki ngguling kena dakar. Cari wong Madura, Bu, pamer neka jare ngono. Belum tahu ajaibnya orang Madura. Njupuk merica kan, langsung pecah kabeh. Langsung melewayu sing ngarep. Merica pecah apa nggon kuat tambah remuk iki. Melayu gak sida rabi. Cerita Madura gendeng. Loh tapi betulan ya, memang orang Madura ngono Kang. Saya punya guru ya. Dia ini bukan guru saya aslinya. Cuma waktu itu enggak tahu ceritanya kok bisa masuk ke kelas saya gitu kan. Terus hadis orangnya. Gak iso titik ngono dicetot kan. Lah aku tahu dendam mbek wong itu. Awas kon yo. Tapi sampai pulang, sampai saya ke Saudi, sampai apa, nggak
pernah terrealisir. Pas saya ngajar di Tebireng, dia kan sudah jadi kiai besar. Sejak saya pulang pondok itu sudah sebutannya Pak Yai, Yai, karena memang dia ahli nahwu. Bang ini kan aku dipanggil sama pengasuh Tebireng, terus sama kepala madrasahnya kan dikenalkan. Ini alumni Timur Tengah, datang insyaallah mau ngajar. Top-topnya alumni Timur Tengah kan. Dan Jombang ini cuma 1-2 orang. Ngono kan salaman kabeh, guru-guru sak pondokan salaman kabeh ke saya, cium tangan semua. Lah termasuk Pak Yai itu tadi, pas waktu itu di ruang guru saya datang, Pak Singono melok nyumpi seneng aku kan, kapokmu kapan? Tak kekno ae mbak aku. Tapi habis itu saya minta maaf. Wis selang berapa hari, Yai, saya minta maaf. Ada apa? Sampean ceritalah sama saya gimana itu di Saudi itu. Enggak Pak Yai, saya minta maaf betul. Ada apa? Ya minta maaf aja kalau Pak Yai enggak tahu kalau saya ini kan muridnya jenengan. Oh masa? Jadi langsung kaget saya. Masa? Iya Pak Yai, saya minta maaf. Wah kamu itu memang nakal sejak dulu. Tak kerja ya, cium-tangan tak carna gitu kan kamu. Ya. Ngono iku wayahe kan ya wis minta maaf ya jangan ngerjain orang tua lagi kan gitu. Saya itu masih saya kerjain lagi tuh. Dia pulang dari haji. Sama guru-guru banyak cerita. Tak kerjain mbak aku. Pak Yai, itu dia kan cerita Laut Merah bareng. Itu Laut Merah itu emangnya merah. Loh iya merah itu. Laut Merah itu memang merah. Batin korek gendeng. Wong guyu kabeh sudah ya dimaklumi lah. Ya kan orang yang sudah haji kan tahu Laut Merah kan enggak merah ya laut biasa itu sebutannya Laut Merah kan ngono. Pak Yai satu ini, gak usah saya sebutkan namanya, sudah almarhum masalahnya. Iya merah. Gak takut Pak Yai zaman itu. Nah. Bagus sekali itu. Ada Masjid Terapung juga. Anjane ya, ada Masjid Terapung itu memang ya peninggalan Daulah Turki Utsmani. Tapi yo gak merah lah laut ya biasa ya kan ngono. Cuma ceritane merah itu. Wong-wong guyu kabeh diempet ngene wedi. Ngelokno aku kabeh gedeng ente iku. Iku gurumu iku. Tak kerja ya aku. Pak Yai meninggalnya luar biasa. Habis sholat duha itu meninggal. Itu ya salah persepsi itu. Jadi dia itu darah tinggi, tapi nggak tahu, nggak pernah periksa gitu, nggak pernah mau ke dokter. Lah badannya yang greges, dikira kurang darah. Lah orang-orang itu biasanya kalau kurang darah itu kan dibelikan sate kan, terus seger kan ngono. Nah ini dibelikanlah sama istrinya sate. 20 tusuk entek langsung kabeh. Mari entek sak umure pisan. Ya Allah, ya Rahman. Wah, memang habis waktunya cerita Madura. Maka aku cerita Madura itu. Tapi kendel-kendelannya. Teman saya Madura itu kendel baru. Wong kawat dia dilawan. Wah,
Ini mang fa'taqada wa agrokalan ngarepno sapa Allah Fir'aun yang Fir'aun wa mala'au lan pondone Fir'aun fa'taqada mongkong yakini sapa al-Quradi anna hadhihi satemene iki Maryam ya yo hadhihi iku hadhihi iki ukhtu Harun wa hadza utawi ki qaul iku fi ghayatil butlan yang dalam katoke batil wal mukhalafati lan nulayani lil hadis sahihi maring hadis sahih ma'an nasil Qur'ani serta nas Al-Qur'an kama kadun barang kororna netepno kita ing ma fit tafsiri mutawwalan hale dipanjang lebarkan walillahi lan iku kedue Allah alhamdu tawi puji-pujian wal minnatulan anugerah Allah wallahu alam bisa